Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian mengunjungi kandang kolektif milik warga di Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Dirjen memastikan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam penanganan penyakit mulut dan kuku. Dirjen menegaskan PMK yang menyerang ternak bisa disembuhkan dan daging ternak bisa dikonsumsi. Rombongan bersama Bapak Direktur Ditpro. Kamis siang, rombongan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nasrullah bersama rombongan tiba di Desa Kelebuh, Kecamatan Paraya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah untuk memeriksa dari dekat kondisi ternak milik warga yang terserang penyakit mulut dan kuku. Di Desa Kelebuh inilah pertama kali ditemukan hewan ternak yang terserang penyakit mulut dan kuku pada 30 April lalu. Sampai saat ini ada 63 sapi yang terpapar penyakit mulut dan kuku. Mengenakan APD, Dirjen bersama rombongan masuk dan memeriksa kondisi sapi-sapi milik warga yang telah diobati dan menjalani perawatan sekitar 3 minggu terakhir. Setelah mengecek sapi-sapi ini, Dirjen Nasrullah mengatakan 60 dari 63 sapi yang sakit sudah membaik dan sembuh, sementara 3 ekor lain masih dalam perawatan. Warga diminta tenang dan tidak panik karena PMK bisa disembuhkan dan daging sapi tetap bisa dikonsumsi. PMK juga tidak menular kepada manusia. Nasrullah memastikan pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat dalam penanganan PMK dan pencegahan agar penyakit ini tidak semakin meluas dan menyebar. Bisa kita sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya para peternak dan masyarakat, bahwa PMK itu bisa disembuhkan. Tidak usah khawatir, bisa disembuhkan. Dan ini terbukti hari ini kami datang bersama dengan Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten bersama seluruh UPT terkait di Kementerian Pertanian hadir pada hari ini untuk menyaksikan sendiri bahwa memang tingkat kesembuhannya tinggi. Dari 63 sudah 60. Belum lagi di tempat yang lain, saya dapat laporan kalau tidak salah 51% kesembuhan. Ini kan merupakan tanda-tanda baik kepada kita semua bahwa PMK ini bisa disembuhkan. Yang kedua, bahwa PMK ini tidak menular kepada manusia. Itu harus dianggap. Ini bukan penyakit zoonosis. Di sini banyak teman-teman medik nih bisa tanya lebih detail soal teknis ini seperti apa. Yang ketiga, dapat dikonsumsi dagingnya. Dengan tentu telah mengeluarkan bagian-bagian dan di-advise oleh tenaga kesehatan. Dirjen juga menekankan agar peternak tidak panik dan menjual ternak dengan harga murah. Pemerintah memastikan petugas akan turun terus untuk memantau situasi dan memberikan edukasi informasi dan bantuan pengobatan. Terkait daging hewan kurban, Dirjen mengatakan bahwa stok untuk kebutuhan Idul Adha aman. Penyakit ini hanya menyerang sekitar 0,6% dan itu berarti 90,4% ternak lainnya sehat. Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB mengatakan, data terakhir kasus PMK di NTB sebanyak 1.988 ekor. Namun angka ini sudah turun karena tingkat kesembuhan mencapai 51%. Sementara ternak untuk kebutuhan kurban yang dikirim ke Jakarta berasal dari Sumbawa dan bukan Lombok. Hasil edaran yang kami keluarkan, karena ada kondisi seperti ini, kami ada pelarangan dulu pemasukan dan pengeluaran ternak dari ataupun keluar dari Pulau Lombok. Ya. Ini kami lakukan untuk menjaga tadi bahwa Pulau Lombok ini jangan sampai juga menjadi sumber penularan untuk Pulau Sumbawa. Dan saat ini kita konsentrasi Pulau Sumbawa sama, karena sumber ternak juga untuk nasional itu dari Pulau Sumbawa. Ya. Saat ini kami memang sedang mengirim ternak-ternak untuk kurban ke Jakarta ya lewat pelabuhan Bima, lewat tol laut. Jadi ini yang sedang kami lakukan. Kami berharap ya dengan adanya penerimaan dari provinsi di DKI dan ada didukung oleh Kementerian Pertanian, insya Allah ya pasokan sapi ataupun daging di secara nasional di Jakarta akan tetap. Dalam kesempatan ini, Dirjen juga menyerahkan obat-obatan, vitamin, serta disinfektan untuk membantu peternak.